kasih Anda kembali menyaksikan IDX Market Opening. Kembali berbincang bersama dengan Mas Ryan Filbert. Beliau ini adalah praktisi pasar modal. Sebelum kita ke saham pilihan, beliau sudah menyiapkan saham-saham rekomendasinya. Saya ingin melanjutkan tadi untuk sektor properti karena penutupan kemarin mengalami penguatan meskipun memang pada pembukaan pagi ini sudah ada rolling sektor lagi begitu ya, seperti BBTN tadi yang justru menjadi top gainersnya. Ada Pakuwon dan BSDN nih Pak yang belum kita bahas. Kalau Pakuwon ini resistennya di posisi berapa? Tadi sudah disampaikan support 380-an. Iya, untuk Pakuwon yang mudah terbaca adalah di level 430. 430, oke. Iya. Dan BSDE support 810, resistennya di berapa? Bumi Serpong Damai untuk resisten itu ada terdekat di level 970. 970. Baik, itu dia rekomendasi support dan resisten dari Pakuwon, CTRA, BSDE, emiten properti yang lebih di-highlight oleh Mas Ryan dibandingkan dengan yang lainnya. Tadi Mas Ryan di segmen sebelumnya juga sempat mengatakan nih, kalau kita berbicara investasi agak medium to long di sektor properti, Anda katakan biasanya sektor properti akan lebih dulu leading melambung ketika ada recovery dari ekonomi. Nah, berbicara mengenai resesi yang akan kita hadapi di kuartal ketiga ini ketika rilis nantinya, itu kan sudah sesuatu yang lewat. Artinya kuartal 3 ini akan lewat. Dan kita akan masuk ke kuartal keempat di mana harapannya jauh lebih baik. Apakah itu artinya peluang dari sektor properti juga akan lebih baik ketika ekonomi kita sudah akan lebih pulih? 2021 kan dibanding 2020 harusnya 2021 jauh lebih baik. Gimana, Mas Ryan? Iya, baik, kalau saya membagi dalam setiap fase itu adalah fase penurunan. Setelah turun itu didefinisikan resesi karena tidak kunjung naik. Lalu dari resesi itu ada recovery. Dari recovery itu maka akan kembali lagi menjadi pulih kan gitu ya. Sudah kembali naik gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari kondisi pada saat ini, maka sebenarnya kita itu berada dalam akhir dari penurunan, masuk ke dalam recovery. Jadi kita berada di dalam area tersebut. Kok bisa dinyatakan seperti itu? Pertama, kita masih berada dalam suku bunga yang relatif rendah. Daya beli kita baru mau mulai terlihat naik ya dalam 3 bulan terakhir. Berarti bukan momen ini yang dianggap oleh Mas Ryan adalah peluang untuk sektor properti medium to long. Nanti di masa pulih baru rekomendasi dari investasi medium to long di sektor properti berlaku. Kalau saya bilangnya justru begini, bahwa jelek-jeleknya itu sekarang. Jelek-jeleknya. Jadi kalau misalnya Anda mau mencari barang dengan harga paling murah pada properti ya, sebenarnya mungkin ada kecenderungan pada kisaran saat ini, baik harga sahamnya, baik propertinya, ada pada kisaran saat ini. Karena orang juga dalam keadaan frustasi ya. Menjual ketika frustasi kan paling enak belinya. Berarti ini level-level belinya nanti jual ketika sudah pulih ya, ada peluang untuk recovery di sana. Yes, betul. Kita akan beralih ke saham pilihan. Mas Ryan, saham pilihannya apa saja hari ini? Mungkin kita lihat Adaro ya. Adaro? Ya, baik. Adaro itu secara jangka pendek berada pada kisaran support, secara jangka panjang juga membuat anak tangga naik. Mulai dari bulan April anak tangga naiknya perlahan-lahan. Jadi ini lebih nyaman lah ya kalau kita melihat dalam kondisi pendek dan panjang untuk kita ambil secara trading ataupun kita akumulasi, ini menjadi satu pilihan saya. Supportnya di level berapa? Sekarang di 1170? Iya, pada kisaran itu. Kita buy di posisi-posisi ini, targetnya ke posisi berapa? Kalau dengan jangka pendek maka target pertama pingin mencapai di level 1240. Selanjutnya pingin tes di 1280. 1280, iya. Selama 6 bulan terakhir sudah naik 12,5%. Lumayan ya Mas Ryan? Iya. Masih ada peluang 1240 dan 1280. Itu dulu level resisten yang dicermati. Nanti kita bahas selanjutnya gitu ya? Kalau ini sudah tercapai. Oke Mas Ryan, selanjutnya selain Adaro? Kalau selain Adaro kita bergeser ke consumer, kita bisa lihat di Indofood CBP Sukses Makmur, ICBP. Ya, jadi pada saat ini ICBP kembali mendekati level support seperti bulan September. Nah, jadi ini menarik untuk kita perhatikan sampai dengan level support di 9.600 dan perdagangan hari kemarin itu sudah di level 9650. Jadi ini bisa double bottom lah, boleh bilang seperti itu.
Berarti tunggu dulu di kisaran 96 baru boleh buy lagi di ICBP? Dia pada saat ini sih sudah 3 candle terakhir ada potensi berbalik arah dan sudah jenuh jual ya. Jadi ini juga masih menjadi kisaran saat ini. Tapi kalau misalnya mencapai level 96 mau di averaging down boleh. Oke, cicil berarti ya? Yes. Sampai ke kisaran 96. Ada support kuat di sana. Resistennya di posisi berapa? Target pertama kita ngetes level 10.050. Lalu bila itu bisa, kita berharap bisa sampai level 10.600. 10.600. Oke. Kemudian saham berikutnya, Mas Ryan? Oke, kalau untuk saham berikutnya, saya mau coba geser ke perbankan. Ya. Misalnya kita bisa lihat dari BCA. Oke, BBCA emiten yang banyak diakumulasi asing pagi hari ini ya? Yes, untuk BCA agak sedikit berbeda strateginya. BCA pada saat ini ada kecenderungan untuk momentum buy. Baik. Jadi momentum buy itu agak panjang ya, kita lihat di 3 bulan gitu ya. Ini sudah terjadi momentum buy dengan lebih confirm lagi bila BCA melewati level 29.400. Oke, buy on break 29.500. 400. Iya. Baik. Targetnya kalau itu tercapai akan ke posisi berapa? Saya mau sedikit longgar ya. Ini kita akan coba tes ke 31.000. 31.000. Oke. Tapi level 289 ini 28925 masih layak untuk buy ya? Kalau ini di buy sekarang jadi spekulatif buy. Spekulatif buy, support di berapa? Ini supportnya saat ini, tapi belum breakout karena kalau untuk yang namanya momentum trade itu perlu ada breakout yang kuat untuk bisa dia confirm trend. Baik, singkat saja Mas Ryan, masih ada satu tadi saya bocorkan ya, Jasa Marga. Jasa Marga ini rekomendasinya gimana, singkat saja? Oke, flow-nya untuk Jasa Marga saat ini berada pada support, jadi bisa melihat sebagai buy on support. Buy on support, resistannya dan supportnya di berapa? Oke, pertama targetnya mencapai 3840, nextnya di 3950. 3950, dan posisi sekarang adalah support ya? Area support. Baik, itu dia rekomendasi dari Mas Ryan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Mas Ryan, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Sukses dan sehat selalu. Amin, thank you. Thank you. Pemirsa, jangan beranjak dari IDX Market Opening. Kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir.